output yang lo dambakan tuh buat maba gimana sih? Oke. Yang pasti pertama siap ngadepin realita dulu lah gitu ya. Cara kita ngedidik secara online tapi untuk offline gitu. Oke. Ya tapi memang tidak memungkiri maba pun kadang juga lebih pintar dari cuttingnya. Benar. Sekarang kita bahas ke outputnya nih. Di masa pandemi gini pasti banyak banget yang dirombak kan, cara-caranya teknisnya yang tadi. Nah terus output yang lo dambakan tuh buat maba gimana sih emang? Oke. Output yang gue dambakan yang pasti sama lah sama yang gue dambakan semenjak offline gitu. Benar. Mereka punya kemampuan, kapabilitas yang sama kaderisasi offline juga gitu. Ya meskipun pasti ada ya human error lah, karena juga online juga kan pasti susah kan, pasti sekian persen ada penurunan lah. Tapi yang pasti gue harapin adalah mereka ya ini siap gitu, online-nya siap, offline-nya juga siap gitu. Jangan sampai kita ngekaderisasi mereka cuman ngasih penugasan doang. Menurut gue sayang gitu kalau kita cuman kayak gitu, karena stigmanya kaderisasi kan biasanya gitu tuh, kadang-kadang kayak dapat tugas dari cutting lah, disuruh yang aneh-aneh lah dan sebagainya ya. Sayang gitu kalau kita cuman menanamkan kompetensi. Makanya tadi yang gue bilang, apa yang kita butuhkan selama kaderisasi itu umumnya ya dari yang gue baca-baca itu nilai, Dim. Nilai. Kenapa nilai? Karena nilai itu yang mengarahkan kita untuk bertindak. Itu mungkin teman-teman bisa baca lah soal nilai lebih dalam lagi ya nanti. Teman-teman pendengar podcast Nyore ini. Tadi. Sapa dulu di sini. Halo. Halo. Udah ya. Oke. Nyapanya udah ya. Nyapanya udah. Ya gitu. Oke. Terus kalau pasti setiap kaderisasi, setiap ospek itu punya output yang beda-beda ya, kayak di kampus lo, di kampus gue. Nah itu gimana sih kalau menurut lo bedanya khasnya anak sipil ITS tuh apa sih outputnya? Outputnya khasnya? Khasnya itu kalau menurut pandangan gue ya, dan seharusnya ya. Dan seharusnya karena tapi ini apa ya, gue ngeliatnya udah mulai degradasi nilai gitu loh, degradasi udah pada mulai hilang gitu. Tapi harapan gue yang pasti punya integritas. Itu yang paling inilah, yang paling udah mencakup banyak hal kalau menurut gue. Oke. Dari output itu kan ada teknisnya nih sebelumnya, kayak gimana caranya maba ini mendapatkan output yang lo inginkan kan. Oke. Tapi kita dihalangi sama pandemi nih. Nah kalau di jurusan lo tuh gimana sih caranya kayak mengatasi ini dari ke offline jadi ke online itu gimana? Oke. Yang pasti pertama siap ngadepin realita dulu lah gitu ya. Karena chaos banget, Dim. Parah. Perencanaan itu offline kan, perencanaan offline. Oh ya, perencanaannya udah lama dari sebelum. Maksud gue bukan perencanaan kaderisasi, tapi perencanaan organisasi. Lebih ke organisasinya. Mereka jalan proker ternyata offline kan, ya tiba-tiba jadi online gitu. Berarti kita harus ngubah segala hal, metode-metodenya gitu. Iya, yang benar. mungkin beberapa proker harusnya offline tapi tiba-tiba jadi online gitu. Padahal yang udah dirumusin tadi di GBHK dan sebagainya itu offline seharusnya. Cuman kalau kita ngomong soal kaderisasi ya, yang pasti kita coba pelajarin lah sebenarnya bagaimana metode atau pendekatan pemberian materi yang tepat gitu. Kalau yang gue lihat kaderisasi ini bijaknya adalah pendidikan karakter sebenarnya. Kalau yang gue lihat ya, pendidikan karakter ini sangat beragam. Biasanya pendidikan karakter itu ada 3 aspek dari manusia yang ditinjau atau dikembangkan. Itu kognitif, afektif, sama psikomotorik. Kalau kognitif itu soal pemahaman tentang hal tersebut, afektif itu soal kecintaan terhadap hal tersebut, dan psikomotor adalah tindakan terhadap hal tersebut gitu. Nah, bagaimana online ini bisa menggapai aspek tersebut bisa terkembangkan ya, itu balik lagi tadi cek dulu ARM-nya, Dim. ARM-nya. ARM-nya gimana gitu. Dia bisa nggak dikerasin, dia bisa nggak dilembutin, dia bisa nggak dikasih materi secara audiovisual atau cuman lewat audio doang. Dia bisa dikasih ceramah atau gimana, ada ceramah, ada penugasan dan sebagainya. Dia bisanya per kelas berapa orang, 30 orang apa berapa orang. Di beberapa literatur untuk kelas tuh biasanya memang semakin sedikit semakin efektif ya. Makanya Inten atau GO kan makanya semakin sedikit semakin mahal. Iya, gitu. benar. Emang sebenarnya kaderisasi juga mungkin mereka ya. Oh iya, kaderisasi juga ya sebenarnya. Apalagi bintang pelajar cuma 5 orang kalau nggak salah. 5 orang doang ya. Itu kayaknya dikit yang daftar apa gimana? Itu kan tahu. Tanya ke bintang pelajar. Di sini nggak dibahas. Gue nggak mau ngomongin bintang pelajar. Oke. Terus selanjutnya gini, kayak selama kaderisasi ini berarti kita kan online ya. Kita maba-maba ini dididik secara online.
Oke. Cuma kita belum tahu nih tahun depan siapa tahu ternyata offline gitu. Nah, menurut lu gimana sih cara kita ngedidik secara online tapi untuk offline gitu? Oke. Karena kan Menarik. kayak ada orang yang bilang learning by doing gitu kan. Menarik. Coba lo nggak bisa learning by doing sekarang gara-gara kondisinya bakal beda gitu Oke. sama kedepannya. Ini balik ke tadi lu sempat ngomong soal drama, Dim. Kalau pas di kaderisasi marah-marah, tapi pas sudah kelar kan maaf-maafan. Iya. Beda di sipil nggak gitu. Oke. Beda di sipil. Marah-marahan mulu? Enggak. Oh, enggak. Dan, Gua kira terus-terusan. dari awal ngasih materi, Oke. ngasih ilmu dan sebagainya. Tapi nanti begitu mereka istilahnya udah dilantik atau diangkat, udah jadi anggota himpunan, mereka harus bisa nge-explore hal tersebut ke kating-katingnya, ke luar-luar dan sebagainya gitu. Jadi yang tetap aja gitu. Sistem yang dipakai di jurusan gua itu mau offline mau online, begitu mereka udah diangkat, begitu mereka udah resmi jadi anggota himpunan, selesai kaderisasi, mereka harus bisa nge-explore ke kating-katingnya juga. Karena mau bagaimanapun katingnya yang udah beberapa tahun lebih dulu, seenggaknya lebih paham untuk beberapa hal, terutama hal-hal yang memang menyangkut daerah tersebut gitu, tentang sipil atau tentang ITS, tentang kampusnya dan sebagainya. Ya tapi memang tidak memungkiri maba pun kadang juga lebih pintar dari katingnya. Benar. Makanya itu benar. budaya diskusi Setuju itu banget. diperlukan. Diskusi itu kan harusnya saling memberikan tanggapan dan juga ya saling memberikan info gitulah pokoknya lah. Setuju banget sih. Kalau cutting itu nggak selalu lebih pintar daripada Nggak selalu. mabanya. Benar. Oke, jadi kalau maba di 2020 ini nih, kalau menurut lo sendiri secara pribadi tuh gimana sih sifatnya? Maba 2020. Kan kita belum pernah, lo belum pernah ketemu maba lo kan berarti kan? Pernah tapi cuman panggilan kecil-kecilan doang sih. Oke. Berarti belum keseluruhan gitu kayak. Berarti gimana sih kalau menurut lo kayak pandemi ini mempengaruhi sifat maba? Oke. Pandemi mempengaruhi sifat maba itu sangat signifikan menurut gua. Oh iya. Soalnya kalau kita ini kan tadi bahasannya kaderisasi ya. Gua bahas pakai kacamata kaderisasi aja. Pandangan mereka soal kaderisasi juga udah fucked up. Udah malas juga lah. Mager ya. Dia udah online, ngapain lagi kaderisasi? Mending akademik lah dan sebagainya. Bener Gitu. banget. Terus yang pengaruh terbesarnya di situ satu, dan yang kedua menurut gua sopan santun. Yang udah mulai kerasa, udah mulai hilang ya. Bukannya gua gila hormat, Iya. tapi maksudnya Ya yang ya ada lebih tua batasan gitu lah. sopan aja lah maksudnya. Nggak mesti karena gue lebih tua sih. Maksudnya kayak gue pun yang sepantaran sama lu, ya juga harus sopan juga kan. Kadang pun gue manggil maba gue, misalkan dulu ya pas maba 2019, gue kadang manggil mereka mas gitu. Mas motornya tolong dipinggirin, misalkan di parkiran penuh. Ya itu langkah Ya kita karena nggak ngormatin kenal aja, gitu ya. kita hormatin aja. Benar. Iya. Oke. Terus dari maba yang seperti itu yang tadi lo bilang, terus gimana sih menurut lo kayak maba, tips-tips buat maba buat adaptasi ke entar kuliah offline lagi? Kalau ngomong tips, nih berarti gue jawab secara ITS aja ya Dim ya. Nggak apa-apa. Ya, secara gua lah pokoknya, bukan Oke. secara ITS, secara gua. Oke. Gua nggak punya tips. Ya penonton gua nggak punya tips. Gua nggak punya tips. Oke. Gua nggak punya tips. Tapi satu aja pesan dari gua, yaitu cobalah belajar sambil melakukan. Maksudnya jangan ngomong kayak tips menurut Kak Ucup nih begini, tips menurut Kak siapa nih begini. Kita harus sama, enggak. Kita punya cara kita masing-masing gitu. Kalau gua dulu ya gua gagal, banyak gua yang gagal. Gua dulu sering sedih gitu. Apalagi ngerantau jauh dari orang tua kan. Benar. Lo tinggal di Jakarta ya? Iya, tinggal di Jakarta kebetulan. Bekasi. Cuman bijaknya Jakarta. Iya, Jakarta ya lah. Biar bagus. Biar bagus. Iya, terus gua ke Surabaya, ya gua banyak ngerasa gagal juga di Oke. IP gua di semester pertama 2, karena gua dapet dosen kalau nggak AE gitu modelnya. Kalau lu nggak pinter banget ya kayak gitu. gitulah dosennya. Nah iya, jadi gua banyak gagal pas Ini awal-awal. biasanya kalau awal-awalnya udah bilang IP-nya 2 berarti sekarang udah bagus nih. Nggak juga. Nggak juga. Nggak juga. Oke, Nggak lanjut. juga. Tapi lumayan. Alhamdulillah. Lumayan lah, masih manusiawi lah. Masih manusiawi. Iya, apa namanya? Gua nggak punya tips, yang penting kalian tuh habisin dulu stok gagalnya nih. Habisin. Stok gagal selama jadi mahasiswa. Benar Habisin dulu, banget. udah habisin. Benar banget. Habisin. Kalau kalian masih belum tahu kemampuan kalian untuk sibuknya sampai seberapa, sibukin Setuju. aja dulu. Setuju banget. Sibukin aja dulu. Ntar ngerasa Mentokin dulu gagal. gitu ya. Aku nggak bisa nih kayak gini. Ya udah, aku pakai cara lain. Oke. Terus cari jalan-jalan alternatif. Jadi kalian bisa tahu gitu, indikator-indikator jalan yang salah tuh yang mana. Bijak banget sih. Setuju banget sih gue sama Ucup kayak selama kita masih sekarang ya, kita kan umurnya masih remaja kan ya. Kita masih muda lah ya. Amin. Amin. ya. Kita masih muda lah ya. Iya. Jadi selama
apa yang kita lakuin sekarang tuh impactnya belum tentu sebesar nanti kita pas udah gede gitu. Siapa tahu ntar kita jadi pejabat atau kita dipercaya sama orang lain. Nah kalau di skala yang sekarang nih kita salah tuh nggak apa-apa. Kita masih bisa belajar, kita masih insya Allah punya umur yang panjang buat ngulang lagi apa yang kesalahan kita, bukan ngulang kesalahan, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya gitu. Oke. Nah ini udah pertanyaan terakhir nih. Kira-kira lo ada mau ngomong sesuatu nggak nih di podcast ini kayak buat maba atau tentang kaderisasi yang belum gua tanyain? Terakhir aja ini buat temen-temen deh. Terakhir aja buat temen-temen. Di sini gue bukan orang yang paling pinter, either soal kaderisasi, entah soal tips atau apapun itu. Bener. Jadi jangan anggap jawaban gue paling bener, jangan anggap jawaban kalian paling bener. Di sini kita sama-sama belajar. Dan kalau teman-teman nemu pemahaman soal kaderisasi di luar sana lebih yang komprehensif, yang ada penelitiannya jauh lebih rinci, silakan adopsi itu. Pasti di luar sana juga lebih banyak. Di luar sana banyak. Kayak tadi gue pun ngadopsi pendidikan karakter karena gue belajar soal psikologi. Tuh gue baca jurnal-jurnal psikologi, sosiologi dan sebagainya. Ya sampai muntah lah. Sampai mata sepet lah. Apalagi online kan sekarang depan layar terus kan. Parah, kering. Jadi pokoknya intinya yang mau gue sampaikan adalah ya belajar. Kalau belajar tuh intinya kita nggak ngerasa kita paling benar dan kita juga nggak ngerasa orang yang kita dengar tuh yang paling benar. Seharusnya menurut gua pendidikan yang baik itu adalah ketika seorang siswa itu mau mengeksplor apa yang ada dalam dirinya. Jadi nggak cuma nerima info soal COVID hoax langsung diterima gitu aja. Benar. Ataupun dia punya konspirasi soal COVID dia langsung sebar-sebarin gitu aja. Tapi adalah orang yang benar-benar belajar gitu sampai rinci. Ini sebenarnya masalah ini nih gimana? Permasalahannya di mana? Solusinya seperti apa dan sebagainya. Seorang siswa yang baik menurut gue seperti itu. Oh iya, dan jangan lupa soal kaderisasi terakhir adalah soal memanusiakan manusia, bukan cuman soal merekrut maba. Setuju banget. Keren banget tipsnya. Bukan tips ya tadi bukan. Petuah dari Yusufi. Oke, buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, makasih banget udah nonton podcast Nyore dari Gaya Flix. Buat kalian yang mau nonton podcast lagi, silakan langsung klik subscribe, like, komen biar nggak ketinggalan videonya. Oke, makasih banget Yusufi udah datang ke sini. Sama-sama. Oke, dadah. Dadah.